Coba kita memberikan satu kode. Kodenya itu apa? Ini di malam mengkayangi ini, malam. Kalau kita mau naik, istilahnya bahasanya tuh anggaplah naik di atas daripada tiap, artinya tempat kita tuh naik setingkat dulu di atas. Kita melihat pandangan setiap rumah, tempat, baik dimanapun, di tempat pekerjaan, di tempat peristirahatan dilihat. Masing-masing, apalagi detik-detik sampai saat jam malam kayak gini. Siapa-siapa lagi hamba Allah. Ada yang terlelap terbuai daripada mimpinya, bermacam-macam di situ. Makanya kita lihat, amati. Itu menjadi sebuah pandangan. Oh, ini sudah masuk terlelap tidurnya. Oh, ini duduk dalam amalnya, ini duduk dalam, ini sibuk dalam pekerjaan, ini sibuk dalam perjalanan. Masing-masing tuh, masing-masing tuh mempat dilihat akan. Oh ini, oh kayak itu. Nang di sebelah situ lain lagi, di sebelah situ ada lagi. Bahkan di saat detik malam ini ada juga berbagai macam masalah yang menghujak, menggelak macam. Bahkan satu keributan sampai dunia ini kan, kalau istilah Bapak gang luas lagi tuh, bermacam-macam kejadian. Ada nikmat, ada sengsara, ada bala, ada bencana, ada harapan, ada doa. Semuanya nih makin luas, mengarahkan makin luas lagi. Nah semuanya tuh karena dikehandakinya, titik. Kalau yang ada dikehandakinya kan kayak itu tuh bacaannya, ini pasti berusaha untuk membebaskan dari hal itu. Bahkan seorang nang tidur dengan nyanyaknya mengharapkan satu petunjuk, satu mimpi yang terindah, mengharapkan satu petunjuk dari mimpinya, guring istilahnya tuh masih ada harapan dihnya tuh juga. Kehendaknya tadi tuh kan kayak itu. Apalagi nang bangun masih. Nah itulah musyahadah teramat besar itu. Coba. Disitulah kalau setingkat hanya naik lagi dari babakan utama. Nah ya. Jadi itu menyentuh dengan jiwa tuh kan di situ. Adalah nang tersiratnya nang kena kita kisahkan dari tak susuri kan kayak itu adalah. Nah kan ya, apa gunanya kan, artinya ini secara wudhu nawaitu, nah kan kayak itu beberesih kata apapun, mandi kan beberesih kan kayak itu. Ini batang tubuh karena syarat utama dulu, apapun yang kita lakukan kalau ininya belum birislah nang lain. Karena kita tuh kalau belum biris ininya birislah kawa bisa lah menggawi sah ada apa. Kan dulu jadi jangan bahas membantah dahulu. Cuman tanya aja, koreksi kembali. Apakah dikatakan sah kada? Lalu benar kalau amanah Rasul itu amanah Rasul tuh dari wasiat Rasul. Nah, kan segala sesuatu yang dimulai dengan sebuah kebaikan, makanya kalimatnya tuh mudah aja dalam Al-Quran tuh wa amilus sholihat. Nah kan kayak tuh
dan orang nang melakukan sebuah sifat kebajikan nang baik-baik. Nah kan itu disinilah sumber awal tuh dong. Jadi nang dimaksud amilus shalihat itu apa-apa. Kita dulu kada mencari dahulu pertanyaan daripada guru kita tentang amilus shalihat, hanya ikut-ikutan gawi. Tapi pada dasarnya kita mencari orang Banjar. Makanya pertama kali sejarah kenapa begitu mudahnya sejarah awal masuk ke tanah Indonesia, khususnya kita wilayah Kalimantan Selatan, khususnya daerah Pahuluan. Islam tuh masuk begitu mudah merasuk bahasanya itu. Makanya pada istilahnya kalau kita mencari petunjuk tuh ada besusuluh, kan kayak itu tuh. Kan kayak itu tuh. Ada lampunya lo besusuluh kan kayak itu tuh. Salah aja bang, dia asal dulu. Tapi dapat suluhnya, dapat petunjuk sudah. Lalu mencapai yang disebut kesalihan seseorang. Nah kan kayak itu. Itu mudahnya dahulu sejarah awal. Begitu mudah dakwah awal masuk ke tanah kita ini dengan membawa, artinya bahasa nang dirasukakan ini, itulah dulu akrab yang pertama tuh kawa menemukan paham dari bahasa itu. Nah bicara bang awal membersihkan wajah muka. Nah kan itu berarti yang lebih diutamakan yang menjadi bisa mengacaukan imam itu ini nih, di wajah ini berapa macam nih, di wajah ini Anda ini yang bisa mengacaukan jalan kita peribadatan itu, jalan kita ibadah, jalan untuk fokus menuju kepada satu tujuan itu. Nah, di sinilah satu proses. Jadi kalau istilah pada tataran istinja itu lebih diutamakan dahulu. Bersuci itu lebih diutamakan. Makanya dalam kitab tuh dibagi kalau awal. Nang ringan, yang sedang, yang berat bacaannya. Karena ini kalau berbicara sebuah najis, jangan melihati bermacam-macam dulu. Karena tanpa dasar ilmu hanya dengan petunjuk semacam itu sudah merasa lebih tahu, lebih hebat, jangan. Ada satu najisnya tuh lagi. Nah kan kayak itu nang harus benar-benar disucikan. Nah itulah nang paling penting, dirinya itu tahu, nafsiyahnya tuh tahu. Nah jadi tauhidnya ada, peraturan syariatnya ada. Nah hanyar tagawi apa nang diperlukan, apa nang diperuntukkan itu. Nah di situ. Nah disinilah kembali. Nah jadi alhamdulillah untuk di sini kalau memang ada sesuatu pertanyaannya yang bagi di sini kan, kalau ada yang ngerasa apa nang kesirat-siratnya dulu sebagian tuh sebelum kita masuk topik sedikit yang lain kan. Apa nang kita lakukan, apa nang kita perbuat itu nang kita utamakan. Karena ilmu nang dipakai itu ilmu nang dipertanyakan itu nang mampu dipertanggungjawabkan. Kalau nang melalui sir rahasia diri, melalui rasanya seorang itu belum bisa dipertanggungjawabkan. Nah kan kayak gitu. Nah di situ tak. Karena sudah kembali di situ ke pertanggungjawaban diri sendirinya. Nah itulah hak hakikat, hak sapata'ah yang sebenarnya. Kasih itulah. Makanya kalau membuka masalah di situ, nah di sinilah kadang-kadang bentuk ada nang perlu nasab ilmu ini nang kayak ini. Tapi nang meladunia, nang ia punya keyakinan jalan petunjuk yang ia dengar, yang ia lihat, yang ia rasakan, lalu menuju kepada jalan Allah dengan berkeyakinan bisholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jalan di sinilah
dengan kekuatan syahadatnya itu, Allah dan Rasulnya itu. Nah, di mana dicari jalan sanad ilmu? Apa harus dari si A, si Fulan bin si Fulan harus dicari di situ? Inilah banyaknya ranting, artinya cabang yang harus dilewati dahulu proses. Sehingga untuk menuju kepada jalan Allah banyak urusan-urusan ini lagi yang harus diselesaikan di jalan ini. Ini nang dulu-dulunya tuh pernah kita utarakan kepada tokoh-tokoh yang kita hadapi. Kalau kita berpikir di situ jalan ilmu tuh, nah di sini. Tapi nang perlu diteliti apa nang keluar, apa nang disarankan, apa nang diisyaratkan itu coba teliti aja gitu. Apa memang keluar daripada jalan ridha Allah? Itu yang paling penting. Jadi jangan mencari nang lain. Makanya jalan inilah. Nah, pada istilahnya apapun cabang-cabang dari pemahaman ilmu tidak akan bila sudah jahir ke alam semesta ini kawala membinasakan ilmu itu kada bisa. Orangnya boleh berakhir tapi ilmu itu tidak akan pernah berakhir karena sudah jahir di alam itu. Jadi kada bisa. Itulah kemahabesaran Allah tuh di dalam ilmunya yang sangat luas. Aja darulah dia menyusuri tadi tuh. Ini etibar anuan dulu pelajaran khusus. Ain bujur-bujur pardu ain diri sendiri dulu nanya. Jangan melihat yang lain. Karena inilah modal pertama. Modal diri dengan petunjuk pengetahuan. Ada suluh-suluhnya. Nah, jadi antara salik dengan suluk, nah kan kayak itu. Kalau sudah masih dalam salik tuh pasti ada tegetuk sedikit, pasti. Setiap perjalanan yang kita menuju jalan kebenaran pasti ada yang menggetuknya. Ini pasti. Tapi benar kayaknya tuh hendak ingin berjalan di jalan itu. Nah, ini. Karena fisabilillah jalan ini berat. Kan kayak itu. Nah, kalau fisabilillah jalan suluk yang sudah diarahkan, mudah kelihatannya. Tapi banyak pertanyaan, banyak akibat-akibat yang diliwati itu. Nah, jadi jalan yang kayak apa? Nang handak. Jalan yang mana? Nah, itu tuh yang paling kita utamakan dulu. Birisakan. Malam ini kita isi sedikit. Aku akan menyampaikan sebuah mukaddimah di dalam perjalanan awal untuk membuka, untuk menjadikan satu kitab, menjadikan satu buku, menjadikan satu tulisan dari sebuah dakwah, sebuah penyampaian. Setiap awal itu ada yang disebut muqaddimah, itu pendahuluan, membuka, pendahuluan. Di dalam kalimat muqaddimah itu ada tertulis kawat pertama alhamdulillahillah. Itu dengan bahasa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Seumpamanya terus wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Nah, kenapa di dalam setiap awal? Nah, ini tolong
pikirkan, analisa benar-benar, dengarkan, hayati benar-benar. Setiap awal itu alhamdulillah, hamdallah, bersyukur, berterima kasih, mengembalikan segala-galanya kepada Allah. Satu. Lalu di situ ada syahadat, syahadat tauhid, syahadat rasul, ada salawat, dan kepada pengikut, sahabat, tabi'in dan tabiat ila yaumil akhir, sampai kepada Fulan bin Fulan yang menerima petunjuk itu. Nah kan itu tabi'in, tabiat. Nah, mengikut dari laki-laki dan pengikut daripada perempuannya gitu. Kenapa? Satu, isinya tuh kan di situ pertama-tama. Nah kan kayaknya alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Ada. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, termasuk para nabi, para rasul dan setiap orang-orang yang telah sampai kepada kita, memberikan jalan petunjuk tadi. Berterima kasih supaya apa yang kita dapatkan tuh punya berkah dan akan menjadi rahmat ke depannya. Ini jalan pertama. Inilah agama yang dibawa. Kan kayak itu. Nabi Ibrahim pertama dengan membawa mutlak ketauhidannya. Beragama dengan Tuhan yang satu, Rabbul alam, semesta sekalian alam. Mengajarkan. Kan kayak itu. Itu suku guru yang paling utama, mengajarkan kepada umat manusia. Makanya dalam pemahaman baik suku Yahudi, Nasrani dan sebagainya, Islam sebagainya, khususnya yang mirip-miripnya tuh kelihatan sudah. Yang serupa tapi tak samanya tuh tinggal jeli-jeli aja menangkap, mengamatinya itu. Nah, sama segala puji bagi Allah. Jadi kalau orang yang mau berjalan jalan kepujian, berarti jelas-jelas lu di jalan Allah. Itu aja modal awal. Di jalan Allah. Kalau ingin mencapai sesuatu yang terpuji, sesuatu yang kepujian, disinilah yang akan menjadikan seseorang itu, nah, bisa lupa dengan Allah, bisa kembali kepada Allah, bisa lebih hebat daripada Allah, tapi bisa akan terjerumus karena mendapati kepujiannya ini yang lingah-lingah tuh hati-hatinya kan itu. Jadi surga pertamanya ini lingah hati-hati. Nah kan gitu. Merasa sudah, nakan merasa sudah, nakan gitu. Tahu sudah, mengerti, nah sudah rasa memiliki, memahami dan sebagainya. Nah, dihormati, disanjung, dipuja-puja, diagung-agungkan, hati-hati sini akan kan kayak ini nih. Jadi sudah di awal aja ini kan suluknya tuh di awal aja tuh sudah. Nah kan inilah perlu hati-hati. Disinilah perlu melihat dari mana kita tuh diberikan petunjuk tuh, jalan tuh dari mana tuh. Nah, jadi itu sebelum sampai dan terinti di situ, lalu ada syahadat penyaksian. Setelah kita berterima kasih, lalu dituntut kembali kepada kita tuh untuk menyatakan kesaksian kita. Makanya ada syahadat tauhid dengan syahadat rasul. Dari mana gerak? Disinilah tataran nang istilah menjadi perbentahan. Kadang-kadang dari mana? Belajar dari guru mana, tamat apa dan sebagainya. Siapa gurunya, siapa apanya, akan kayak kata.
Tapi kalau ia yang sudah dalam petunjuk yang didapatkan dari sejak kecil, sudah diberikan satu petunjuk jalan, lalu berjalan menuntut ke sana kemari dalam perjalanan itu, di situ dia mengumpulkan sebuah dalilul akhiratnya. Lalu dia kamu bisa memahami, lalu dia mencari petunjuk di jalan Allah karena beberapa pertanyaan, beberapa jalan yang ia tanyakan melalui abdi-abdi Allah belum tersampaikan pertanyaan itu. Lalu ia duduk kembali ke hadirat Allah memohon, langsung minta petunjuk dari Rasulullah, langsung minta petunjuk daripada Allah. Nah, istilah batinnya tuh sudah ada mampu lagi menghadapi secara abdi di sini. Lalu dia kembali ke jalan Allah. Tapakar duduk artinya dasar ingin bertemu kekasihnya dulu melalui Rasulnya. Nah, dengan jalan Rasulnya inilah lalu ia bertemu menuju kepada jalan Allah. Itu kunci daripada syahadat tadi. Lalu kembali kepada disinilah pertanyaan bagi saudara kita dan sana kita, ikhwanul kita muslimin, tentang sebuah sholawat. Kenapa dari sekian banyak titik amaliyah awaluhu bis sholawat? Nah, kan dengan sholawat. Coba lihat kita 1-3 kata. Sholla yusolli salawatan ay sholatan. Hakikat sebuah salawat, hakikat pada pandangan ilmunya ay sholatan. Nah ini. Sholla yusolli sholawatan ay sholatan. Dikatakan sholawat, ditulis di dalam Al-Quran itu tulisan salawat dalam catatan Madinah. Artinya cetakan Al-Quran Madinah itu tulisan sholat itu tulisannya sholawat. Kan kayak kalau catatan artinya cetakan Madinah, kan kayak itu. Kalau dicitakan yang lain tuh ay sholatan, sholat. Nah kan kayak itu. Wassalawat. Nah, kenapa hebat ini? Pernah ada meneliti? Pernah ada mengorek? Kita kan di dalam Al-Quran penulisannya kan dalam catatan Madinah, Al-Quran yang dicetak dari Madinah itu tulisan sholat itu sholawat. Kan kayak itu. Tapi kalimat barisnya itu ada di antara, kan kayak di antara lam dengan waw. Jadi tinggal hanya satu baris, tapi di situ mat tabi'nya 2 harkat. Nah kan ay sholat. Nah, jadi kalau mau meneliti huruf demi huruf, hanya ada satu kalimat. Coba lihat, koreksi, teliti. Yang lainnya tabi'ah litariqat kan kayak itu tuh. Tapi kalau hanya ada bacaan awal tuh Allah Muhammad Allah kan kayak itu sholli an-nabiyil ummi ali wa sahbihi wa salam. Itu nang ditulis, makanya yang terhibat seluruh nang dari kalimat salawat itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali wa sahbihi wa salam. Itu kalau salawat itu datuknya, istilahnya tuh kan itu. Di sini Allahu Muhammad sholli an-nabiyil ummi. Nah, yang tidak tahu apa-apa, Ali ada alif lamnya situ, wa pindah wa yang dimana nang ini wa sahbi suhub sahib sahabat. Nah kan hi wa sahbihi wa salam jadi wawa. Nah makanya di sini hanya nang tahu berarti Allah dan Muhammad. Makanya disinilah kalimat disebut sholawat itu apa? Pertemuan antara abdi dengan Tuhannya. Berarti kalau dikatakan di sini sholawat, makanya kesejahteraan, keselamatan. Nah, jadi inilah inti. Coba
bagi saudara yang mendengarkan, yang memahami apa itu kalimat yang kita ucapkan itu pertemuan seorang abdi dengan Tuhannya. Nah kan kayak itu, pertemuan seorang abdi dengan Tuhannya inti dari sebuah sholat, kan kayak itu, pertemuan abdi dengan Rabb. Bahasa nyatanya tuh dialog dengan Tuhannya langsung, yang dicontohkan yang dulu didapati sudah oleh Muhammad ibni Abdullah, kan kayaknya gitu, sampai kepada guru-guru, sampai kepada kita. Nah itu sebagai inti. Jadi Nabiil Ummi, Nabi nang kada tahu apa-apa, nang kada mengerti apa-apa, nang kada bisa apa-apa, pernahlah bertemu dengan diri kita itu. Ada nang kada tahu apa-apa, kada mengerti apa-apa, kada tahu, kada punya apa-apa, ummi, kada bisa apa-apa. Nah disitulah Nabiil Ummi. Jadi bagi saudara kita, Allah lain beda sudah kalimat Allahumma. Ini kan sudah sama-sama nih dikaitkan dengan bermacam-macam pemahaman di alam ini. Makanya kalau membahas kalimat Allahumma ini sangat panjang kata. Karena dalam bahasa dari agama lain dengan kalimat bahasa lain. Istilah bahasa Ibrahim, Abraham, kan kayak itu. Nah kan inilah Allahumma ini ada juga sudah kalimatnya dari dipermacam pemahaman etikat agama di alam ini. Allahumma ini kan banyak yang dibahasakan sini. Nah, tapi bagi kita di sini menggarisbawahi supaya jangan terlalu istilahnya lari daripada jalan kenyataan. Allah ini yang berhubungan dua di sini nih. Nah kan kayak itu. Makanya di sinilah penempatan Allahu Rabbul Alamin. Siapa nang tahu, nang paham, nang kawa berbicara tahu itu Muhammad. Nah kan kayak itu. Jadi melalui beliau inilah yang sampai tatarannya kepada kita. Laulaka. Bakanya dari Muhammad inilah nang mengupasakan di sini. Yang bisa menceritakan, nah kan kayak itu, yang bisa menguraikan, menyampaikan sekira-kira umat manusia tuh bisa memahaminya kan ya itu. Nah disitulah jadi pendekatannya dengan Allah dan Muhammad kenapa tidak akan bisa dipisahkan. Nah dari nur alam nang semesta sebagai nur maujud nur insani yang tidak akan lepas daripada nur Muhammad Rasulullah. Min nurillah, nah kan itu, min nurizatil. Itulah sebenarnya tahapan jalur-jalur istilah tangga kedudukan masing-masing. Nah kan itu dari mana? Dari sinilah sumber dari segala sumber. Nah itu. Nah makanya disebut wasaya Rasul tuh wasiat daripada Rasul tuh di situ. Nah disitulah kita ambil. Jadi kalau berbicara tentang sholawat, kembali lagi tertinggi dari sebuah amaliyah itu kan apa sih? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh, nah telah datang seorang rasul min anfusikum dari diri kamu sendiri. Azizun ma bil mu'minina ra'ufur rahim. Ja'akum rasulun min anfusikum. Adalah pernah bertemu yang mau melaksanakan perintah itu, yang bisa, yang tunduk. Nah kan itu rasul karena pesuruh Allah. Nah itu tuh, apakah si A, si B, si C, si Fulan bin si Fulan, siapa rasul yang mau tunduk dan patuh
kepada Sang Pencipta yang menjadikan, mengadakan, menghidupkan, menggerakkan, mendengarkan, mengingatkan. Ja'akum rasulun, adalah kedatangan itu sudah. Kan kayak itu. Nah itulah nang kalam salawat tuh nang sudah tidak berbunyi lagi kan. Makanya bahasa umumnya tuh kayak itu kadang dibahas. Nang paling mudah nang kada adanya Muhammadnya tuh kada ada lagi kan kayak itu. Sholli wa sallim alaihi, sallu alaihi, ya kan kayak itu. Jadi hilang sudah. Hilang. Hanya kesejahteraan atas keselamatan. Sholli wa sallim alaihi, kesejahteraan keselamatan atasnya. Nah itulah tataran kalau dibahas, dianalisa, berarti ada jalan yang lebih dekat dengan Allah. Kan kayak itu. Tanpa penantara nang begitu global banyak. Nah itu nang lambat istilah kita melangkah tuh nah kan kayak itu. Jadi burak tuh kan berjalannya tuh disitulah bahasa. Nah kan filosofi burak. Nah kan kayak itu. Jadi sifat nang ada sifat kebinatangannya di sini. Nah kan inilah nang kadang-kadang memproses kita di dalam langkah menuju kepada jalan nang hak. Tapi tahapan sallu alaihi dasar bujur-bujur biris, nur daripada akal, nur daripada ilmu, nur daripada hak nang kebenarannya, sebenar-benarnya. Nah itulah melapaskan diri pada hayawan, setan, sampai kepada yang disebut annas tadi mana. Nah inilah tataran yang pertama berulang dari kita biris sifat, asma dan af'alnya, disinilah biris semuanya. Nah jadi kan itulah langkah pertama dahulu pada tataran kita untuk mendapatkan hadratur rububiyah. Nah, ubudiyahnya itu dengan sabar, tawakal. Nah disinilah tahapan-tahapan nang kedepannya mudah-mudahan bisa teruraikan nantinya. Nah kan itu dulu. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dengan satu dasar seperti keselamatan Nabi Muhammad, keluarganya, para sahabatnya sebagai contoh orang-orang yang selamat. Dan sesudahnya amma ba'du, sesudahnya inilah selamat juga dengan berkat petunjuk-petunjuk daripada beliau, daripada keluarga beliau, daripada sahabat-sahabat sampai kepada kita ila yaumil akhir, sampai kepada hari. Nah itu bahagian sedikit sekilas dahulu. Untuk lebih detail, lebih memahaminya, cobalah di sini kita tataran yang benar-benar bimbingan laduniahnya, bimbingan khusus daripada Rasulullah. Nah kan kayak Rasulullah nang ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nah disitulah segala sesuatunya yang kita harapkan. Jadi petunjuk-petunjuk jangan menjadi pembahasan, jangan menjadi sebuah perdebatan, jangan sebuah artinya hujah-hujah yang akan menghalangi langkah kita kepada menuju jalan yang hak kebenaran tadi. Nah itu. Karena kita lebih banyak kadang-kadang seringnya tuh perbandingan itu memperlambat jalan benar kan guys. Kita terlalu banyak hujah memperlambat langkah benar. Tiba-tiba waktu umur sudah kada sampai cukup lagi selesai, sia-sia perjuangan kita. Nah, jadi lebih baik dibirisakan dulu kan itu. Jalani jalan petunjuk nang sudah ada. Jadi bahasa kita orang Banjar, bahasa nang jelas tuh suluh, bahasa suluhnya tuh bujur-bujur nah kan. Semua aspek bidang daripada kehidupan kita kalau memang bisa
kita dapatkan nang basusuluh ti pas petunjuknya dari mana dan dari siapa. Suluhnya tuh pas lalu bertarang, bisa menuju ke arah itu. Nah ini jangan dibahas siapa ini nih, karena Allah tuh bisa mengirim bentuk bermacam-macam bentuk gitu. Nah, gitu. Kita tak tinggal, tak lirik, kena wujudnya di sini. Nah, ya mbak urusan nang ini nih, kada tahu bang siapa di balik rahasia itu toh. Nah kan itu toh. Nah itu kalau ingin langkah tuh lebih mudah, lebih nyaman. Semoga apa nang bagi dang sanak saudara kita di situ. Nah, gitu. Dan kembali kita kepada sebuah salawat tadi, kembali memberikan satu kesimpulan sedikit, artinya pertemuan seorang abdi dengan Tuhannya. Makanya sholat yusolli sholawatan ay sholatan, inti daripada yang disebut sholat tersebut. Nah kan kayak itu inti dari tersebut. Makanya amaliyah terbaik itu adalah sholawat, kan kayak itu amaliyah terbaik, dan itu lebih mudah, yang intinya kesejahteraan dan keselamatan. Apabila kita pas sudah mengamaliyahkannya itu ketenangan, kedamaian itu akan ada, terbimbing, terarah, kan gitu. Jadi jelas di situ kelihatan wa amilus sholihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Jadi istilah waktu walas demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya dalam rugi tadi, intinya ini ya, watawasau bil haq watawasau bis sabr, bertolong-tolongan dalam nang kebenaran, bertolong-tolongan dalam kesabaran. Amanu amilu sholihat, nah ini yang kada rugi. Watawasau bil haq watawasau bis sabr, berkat sebuah inti daripada ilmu sholawatnya tadi. Nah itulah intinya. Semoga adanya kita benar-benar. Jadi dimulai dengan alif, diakhiri dengan dal, jangan kayak itu. Wasallim, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau sampai di situ aja kan, diawali dengan alif, diakhiri dengan dal. Nah kan kayak itu. Yang penting ujar bahasa guru kita halus tuh ada, nah kan ada tahu, nah kan. Nah itulah, semoga ini menjadi petunjuk awal dari sebuah mukaddimah pada malam hari ini. Kita mengumpulkan, artinya membuat catatan, membuat sebuah mukaddimah. Da'a yad'u da'yan dakwatan, sini dakwahnya di sini. Artinya semua itu adalah inti dari segala sesuatunya, itu adalah sebuah permohonan keselamatan dunia dan akhirat. Makanya sampai satu doa, Rabbana, Tuhan kami, atina, datangkan, nah kan kata datangkan, fit dunia, pada dunia. Siapa dunianya itu dong? Hasanah, kebaikan. Nah, wapil akhir, dan akhirnya daripada segala dianya tadi, siapa dianya tadi? Hasanah, kebaikan. Wakina, terpelihara, bebas, terbebaskan, terpelihara, aja benar, ajab dari sebuah kesengsaraan. Nah, aja benar, walhamdulillahi rabbil alamin, kan gitu. Jadi awal dan akhir. Nah inilah yang menjadi permainan di sini, af'al dan sifatnya, lalu ada punya nama, dinamai segala sesuatunya. Itulah proses ilmu pengetahuan, jalan suluh, jalan soleh, kan kayak itu dalam amaliyah soleh. Jadi bagi saudara-saudara yang mengamati kalimat-kalimat yang kita ucapkan tuh, tolong coba amati bujur-bujur, teliti, analisa bujur-bujur, teliti bujur-bujur, apa maksud sebenarnya apa yang kita ucapkan tadi itu. Dan jadi semoga apa yang tersimpan ini, apa yang terhantar terucapkan ini sebagai petunjuk dari awal sebuah mukaddimah
pembentukan kitab diri kita untuk jalan keselamatan dunia dan akhirat. Ini. Itu ada jalan paham itu tuh ada. Nah kayak itu tuh ada lah kan kayak itu tuh. Jadi kalau memang ada lah, nggak ada kan nyaman kan kayak itu tuh. Dan itu dipertanggungjawabkan apa yang kita katakan itulah pondasi dasar yang sangat kokoh. Jadi ketika Nabi Musa ada di Tur Sina itu munajat bertemu dengan Allah. Bedanya dengan dialog Nabi Muhammad dengan Allah artinya di mana letaknya kan kata bagi nang tabi'nya mutabi'nya ini. Jadi kan dikatakan pengikut, dikatakan umat oleh beliau, atau bujur kada mau tabiatnya di sini. Kan itu. Atau iminya hanya melalui kitab aja, hanya melalui guru ke guru aja, tapi bukan dia sendiri yang menjalaninya, mengalaminya. Nah, karena itu. Nah, di sini menunjukkan jalan bahwasanya jalan itu mampukah seseorang untuk berjalan sampai menuju yang dicapainya ke situ. Kan kayak itu. Tur Sina tinggi jauh kan kayak itu. Tinggi pulang perjalanannya untuk mendapatkan itu jauh pulang. Nah, kan kayak itu. Maka istilah filosofi bersumber dari sebuah asap yang itu terbit dari sebuah api yang nyata, berarti ada. Berarti kalau jalan itu panas kan kayak itu tak. Nah itu. Tapi kalau jalan Rasul dengan dingin yang ini kan beda. Nah kan kayak itu. Nah karena itu tuh. Jalan Musa tuh panas, banyak gejolak karena melalui bara kan kayaknya itu timbul asap. Ada asap pasti ada di situ. Tapi kalau jalan solo alai, yusolli alai, salawat itu dingin ya kan kayak kata. Nah kan berarti ini ada dua unsur yang berbeda, tapi jalan itu untuk sama-sama bertemu, tapi polanya lain. Pernah ada menganalisa kan di situ dahulu. Itu. Disitulah hebatnya. Halusnya jalan untuk memberikan suatu petunjuk keselamatan nang sekira-kira nyaman banget Nabi Muhammad temulahkan jalan untuk kan gitu. Siapa nang bikin nang macam-macam tuh siapa? Karena jalan itu tuh. Karena semua kita nih tetap di dalam perjalanan bertahan. Nah, kata pertanyaannya itu yang sudah bertemu atau belumnya itu kan itu kembali aja diri masing-masing kan itu aja deh. Cuman semuanya mutlak dalam perjalanan kan kayak itu. Nah kan kayak itu pada intinya. Jadi nang bermacam didengar, dilihat, digawe, dibicarakan semuanya itu di dalam perjalanan. Kalau udah ketemu dia mam. Kalau udah sampai ke rumahnya dia mam kan kayak itu dah. Nah, itu aja yang menjadi kadang-kadang istilahnya urusan pribadinya ketemu kada. Kalau lagi di dalam kalau belum ketemu, belum kenal, kan ya itulah nama perjalanan. Kadang ingat, kadang kada. Kan kayak itu, kan namanya aja dalam perjalanan. Tapi kalau udah ketemu, apalagi nang tidak bisa dipisahkan lagi, nah karena itu tuh beda kan gitu. Nah ini artinya tahapan-tahapan makam-makam yang diangkat oleh jasad tuh yaitu kan kayak itu. Nah itulah kenyataan. Coba makanya
untuk tadaburnya kan kayak itu. Nah, jadi kalimat keluar tafakur dipikirkan dulu, baru tadabur lah anasya bujur-bujur hayat bujur. Nah kan kayak. Lalu tawasul sampai akan nah itu. Jadi awalnya tuh dari jalur sini, nah di sini lah. Nah itulah masing-masing dapat ada penyuluhannya, suluhnya tadi. Nah kan kayak itu. Menuju solehahnya kan kayak itu. Wa amilus soleh. Tanpa itu kada mungkin bisa melakukan sesuatu kebajikan. Nah kan kayak itu. Semuanya tuh ada bacaannya tuh lah, ada ceritanya, ada anuannya tuh, permainannya. Dan sampai kapanpun itu tidak akan bisa dihilangkan permainan itu tuh. Makanya jalan Allah nih itulah salah satu jalan yang iblis tuh yang paling utama kan kayak gitu. Yang harus buju-buju nah diguncangnya nang kayak apa, jadi bermacam-macam faktor, bermacam-macam tuh ditampilkannya supaya kita menghilangkan fokus perjalanan kita kemana kita, lalu ditawarkannya berbagai macam-macam film kan kayak itu, bermacam-macam cerita, bermacam-macam perdebatan, bermacam-macam masalah supaya apa, memperlambat sampai akhirnya umur selesai gagal kan kayak itu. Akibat apa, lebih dulu mengurusi luar daripada nang kadeda diurusinya padahal kalimat tuh jangan diubah-ubah. Seandainya benar kalimat nang kadeda nang urusan nang kadeda aja dah, lain nang kade ada, lain nang kadeda ya kan. Karena bilanya selesai nang kadeda ini ya selesai deh cerita, apapun kehendak lagi kada kawal lagi diteruskan. Nah kan itu. Nah jadi kalimat itulah makanya dialog dengan tokoh-tokoh dahulu, para tutuha, tokoh-tokoh yang menjadi pasak kan kayak itu. Kalimat-kalimat beliau tuh punya makna-makna yang sangat luar biasa. Kada sekadar diucapkan tapi punya makna yang sangat dalam. Jadi babakan-babakan malam ini meskipun sepintas, tapi ini akan menjadi satu sumber daripada sebuah sumber yang sangat besar kayak. Jadi istilah membuat sebuah sumur, untuk mendapatkan sebuah sumur zam-zam yang bisa menghimpunkan bibarakati sholawat. Nah kan kayak itu. Apa makna dari sebenarnya? Kenapa salawat itu sebenarnya lebih amalan yang terbaik dari seluruh amal? Membacanya sudah ada istimewanya di alam, baik untuk kekayaan, untuk jalan apapun, jalan usaha, pekerjaan, dalam kehidupan, bacaan aja. Belum lagi ilmunya, belum lagi nang didapat batinnya, belum rasa nang nyamannya banget tuh, ketenangan, kedamaiannya, sampai batas akhir kembali ke hadirat Allah disambut lagi, beda lagi itu cerita anuannya apa itu. Itulah dahsyatnya sebuah salawat tadi. Nah kan kayak itu. Tapi ingat, jadi penulisan di dalam kitab Al-Quran ada yang tulisannya tuh kan sholatan, kan tulisannya sod, lam, waw, alif, ta, takan marbutah.
Kan kayak itu. Nah di situ sholatan ay sholawatan, lalu dihilangkan kalimat sholawat, dikatulisakan alifnya langsung sholat. Nah kan berarti sebuah pertemuan, sebuah dialog, sebuah perjumpaan. Nah kan itu intinya. Allahumma berarti di sini roh dengan jasad. Nah kan ini nah inilah yang menjadi pertanyaan banyak kalau mau dibahas dibantah, tapi akan memperlambat jalan juga kan kayaknya. Huma nih dua, nah kan kayak nah dua nang mana urusan lahir dan batin, urusan roh dengan jasad, bagaimana untuk kembali ke hadir Allah dengan nur hak sebenarnya, nah sebenar-benarnya. Nah kan kayak itu. Nah disinilah yang penting bagi kita tempat untuk mendapatkan ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah satu tujuannya. Siapa biris ilmu salawat ini tahu sebenarnya. Itulah terjawab laulaka wa ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan engkau hai Muhammad, tidak akan tercipta alam semesta ini. Nah kan men. Jadi kalau bukan engkau sendiri yang mencarinya pulang, kada mungkin dapat dengan mudah. Nah kan kayak itu. Jadi siapa yang ingin berusaha manjada wajada sungguh-sungguh udah dapat aja tuh itu. Asal sungguh-sungguh kan kayak itu. Barang siapa bersungguh-sungguh pasti ia dapatkan. Nah disinilah bagi saudara kita yang ingin sungguh-sungguh kan kayak itu. Jadi kita mulai mukaddimah karena melihat situasi kondisi alam nang berbagai macam paham, bermacam pula perebutan kekuasaan, perebutan sarakahnya, perebutan dunianya, perebutan kejayaannya, perebutan kan segala dia perebutkan kan gitu. Nah dengan keadaan inilah mukaddimah kita keluar apa namanya, mudah-mudahan dengan terbukanya segala rahasia ilmu, segala peradaban dunia kan kayak ini, tapi dapat tetap menjadi pasak penyelamat daripada alam semesta. Siapakah mereka-mereka itu? Itulah yang kita kumpulkan, penyelamat. Nah kan, penyelamat alam di mana mereka-mereka berada. Nah itu. Jadi semoga ini sebagai sumber dari segala sumber kan gitu, membangkitkan sebuah sumur rahmatan lil alamin, sebagai air kesejukan bibarakati salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi.